pagi anak mem semuanya. Semoga pagi hari ini keadaan kita dalam sukacita. Hari ini kita akan memulai pembelajaran untuk kelas 3. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita anak-anak mem semuanya mematuhi protokol kesehatan supaya kita boleh belajar dengan baik. Nah, untuk itu anak mem, mari kita ikuti video berikut ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa yang dipimpin oleh teman kita, Anggita. Our Father in heaven, thank you God for your bless until now. God, will start our lesson, bless our teacher and bless us. Thank you God, in the name of Jesus Christ, amen. Halo anak mem, hari ini pembelajaran kita adalah tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Anak mem, setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Benda di sekitar kita, apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang benda. Benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, anak mem boleh memperhatikan wacana ini dan boleh nanti melihat gambar yang telah mem tunjukkan di bawah ini. Anak mem, kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar di bawah ini, lalu lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Mari kita cari yang namanya bukan benda. Ya, kamu benar. Kamu telah melingkari yang benar. Yaitu yang pertama adalah panas api unggun, dan yang kedua adalah cahaya lampu, dan yang ketiga yang bukan benda adalah suara. Oke anak mem, kamu very good. Oke anak mem, kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda yang mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Lalu apa ya? Benda-benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya.
Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Ada kursi lebih tinggi daripada buku dan lemari lebih tinggi daripada kursi. Itu sesuai dengan ukuran masing-masing. Dari bentuk benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda yang ada di samping ini. Ada yang bentuknya segitiga dan ada yang bentuknya persegi dan bahkan ada bentuknya bulat. Dari sifat yang ketiga adalah warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna benda di bawah ini. Ada warna biru, kuning, merah, dan hijau. Perhatikanlah benda-benda di sekitarmu dan di sekitar kelasmu. Kelompokkanlah benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Anak mem, ada di sini saya bagi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mari kita buat di kelompok 1 adalah benda berwarna, yang kelompok 2 lingkaran, yang kelompok 3 ukuran. Anak mem, setelah kita bagi 3 kelompok, maka di kelompok pertama kita buat adalah benda berwarna putih, kelompok 2 benda berbentuk lingkaran, kelompok 3 benda berukuran besar. Nah, di kelompok 1 yaitu lantai keramik, kedua buku tulis, ketiga buku gambar, dan papan tulis. Itu disesuaikan dengan benda berwarna. Nah, yang kelompok kedua lingkaran. Yang lingkaran yaitu adalah jam dinding, bola, uang logam, kompas, tutup tempat minum. Dan di kelompok 3 adalah sesuai dengan ukuran anak mem. Lemari, meja, kursi, rak buku, dan gedung sekolah. Selanjutnya anak mem, kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Tabel di bawah ini, lihat jenisnya, sifat fisiknya, dan cirinya. Benda hidup, ukurannya, dan mempunyai massa. Mari kita lengkapi sama-sama tabel di bawah ini. Anak mem, di sini kita isi di jenis, sifat fisik, dan ciri-cirinya. Nah, yang pertama adalah benda hidup. Yang kedua adalah benda mati atau tidak hidup. Dari segi fisiknya, ukuran, bentuk, warna. Dari cirinya mempunyai massa dan kedua mempunyai berat. Nah, mari kita sama-sama melihat tabel lagi berikutnya. Anak mem, apakah kamu pernah melihat benda di bawah ini? Yaitu yang pertama adalah penggaris. Penggaris kita gunakan ketika kita belajar. Yang kedua, meteran. Biasanya meteran pita ini yang digunakan oleh penjahit. Dan juga ada lagi roll meter yang digunakan tukang bangunan. Ini adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, salah satu alat ukur adalah penggaris yang memiliki satuannya cm atau disebut dalam satuan ukurnya cm. Nah, selanjutnya tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Nah, mem akan jelaskan kembali, yaitu km kilometer, hm hektometer, dam dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, dan m meter. Biasa di penggaris itu ada cm dan milimeter. Supaya anak mem bisa lebih maksimal untuk mengingat ini, kamu boleh menyanyikannya sama-sama dengan mem. Anak mem boleh menyanyikan seperti lagu yang mem Nancy nyanyikan ini supaya kamu mudah untuk menghafalkan ukuran panjang yang ada di bawah ini.
Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Nah, anak mem boleh menyanyikannya dan kamu boleh menghafalkannya dan boleh kamu pelajari untuk berikutnya. Nah, anak mem, mari kita letakkan benda yang di samping ini. Nah, bendanya penghapus kita letakkan di ujung lurus dengan angka 0. Dan panjangnya ini, lihat panjangnya anak mem, dia letaknya di angka 0 dan selanjutnya ujungnya di mana? Panjangnya adalah 3 cm. Nah, setelah kita ukur ternyata penghapus itu ada 3 cm. Dan yang kedua adalah krayon, panjangnya 7 cm dan gambar yang ketiga adalah 10 cm. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan penggaris. Nah, dan kita sudah tahu mengukurnya. Nah, anak mem, mari kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya anak mem, benda dapat dibuat bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Dan benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, apa itu alat musik ritmis? Maka boleh kamu menjawabnya. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Nah, ini adalah contohnya. Nah, contoh alat musik ritmis. Lihat, perhatikan gambar yang di bawah ini. Yang pertama adalah ada gendang, ada tamborin, dan ada trenjel. Ini adalah contoh alat musik. Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Nah, anak mem, tepukan tangan itu termasuk ritmis. Anak mem, karena tidak bernada, artinya tidak mengandung do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, pianika dan keyboard itu termasuk alat musik melodis. Karena apa? Itu merupakan menggunakan alat musik. Selanjutnya, mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Nah, anak mem, berlatihlah memukul pola ketukan berirama dengan menggunakan simbol berikut. Misalkan 5 jari diangkat, itu artinya ketukan kuat dilambangkan dengan K. 2 jari diangkat, itu ketukan sedang dilambangkan dengan M. Dan 1 jari diangkat, itu dilambangkan ketukan lemah dilambangkan dengan L. Ketuklah dengan kuat untuk K dan ketuklah dengan lemah untuk L. Ikutilah pola irama misalkan dibuat oleh gurumu. Diangkat 5 jarinya, maka itu adalah kuat. Dan diangkat 2 jarinya, itu adalah sedang. Dan diangkat 1 jarinya, itu adalah lemah. Nah, mari kita pelajari pola yang pertama. Kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Di pola yang kedua, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Dan di pola yang ketiga, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Nah, gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi benda. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda.
Lihat gambar di bawah ini. Nah, di situ Udin dan Beni serta teman-temannya sedang bermain alat musik ritmis. Dia menggunakan galon untuk dipukul. Galon ini jika dipukul termasuk alat musik ritmis. Nah, ada juga teman Udin menggunakan gentongan. Gentongan dipukul maka termasuk juga alat musik ritmis. Nah, anak mem, untuk materi hari ini demikianlah, dan boleh kita belajar kembali untuk materi-materi berikutnya. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak mem boleh belajar dengan baik, bahkan boleh untuk mengerti untuk pembelajaran hari ini, dan boleh kita kembali untuk pembelajaran selanjutnya. Saya Mem Nancy Borusiahaan akan mengakhiri pembelajaran ini. Semoga untuk bermanfaat, dan kita mengakhiri dengan doa penutup. Terima kasih. Virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virusnya melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias CTPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu.
Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing. Kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Wah, jadi aku bisa main lagi. Jalani hidupmu dengan sehat dan bahagia. Jagalah selalu raga segenap hatimu. Kami siap di sini dengan kasih melayani. Berikan rasa nyaman dengan sepenuh hati. Senyum ceria, sehat bahagia, cerah hati semua, raih hidup sehat bersama. COVID-19 merupakan penyakit menular yang berdampak bagi kehidupan masyarakat. Salah satu cara untuk mencegah penularannya adalah dengan imunisasi. Imunisasi dapat dilakukan di layanan kesehatan pada seseorang yang berusia 18 hingga 59 tahun dan memiliki kondisi tubuh yang sehat. Lalu, bagaimanakah teknis pelaksanaan imunisasi? Pertama, pasien datang sesuai dengan jadwal yang tertera di dalam undangan atau tiket registrasi elektronik. Petugas Fasiankes memastikan pasien datang menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, serta melakukan cek suhu tubuh. Pasien yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius dan atau saat ditanyakan oleh petugas, pasien memiliki keluhan kesehatan, akan diarahkan menuju ruang pemeriksaan umum. Kemudian, untuk pasien yang memiliki suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius dan atau tidak memiliki keluhan kesehatan, akan diarahkan ke ruang tunggu sesuai protokol kesehatan. Jaga jarak minimal 1-2 meter. Pada meja pertama dilakukan pendaftaran sesuai urutan kedatangan untuk melakukan verifikasi serta pencatatan data pasien. Selanjutnya, pasien diarahkan ke meja kedua, yaitu pemeriksaan kesehatan atau screening kesehatan. Petugas kesehatan akan melakukan anamnesa untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit penyerta, serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana seperti memeriksa tekanan darah. Untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta, dianjurkan untuk memperoleh imunisasi di fasilitas kesehatan rujukan atau lanjutan oleh dokter ahli dengan diberikan surat pengantar rujukan. Apabila hasil pemeriksaan kesehatan pasien dinyatakan sehat, pasien diarahkan untuk melanjutkan ke meja 3, yaitu untuk pemberian imunisasi dengan prinsip safety injection. Petugas memberikan penjelasan singkat tentang vaksin yang akan diberikan, manfaat dan reaksi simpang atau KIPI yang mungkin terjadi, serta upaya penanganannya. Setelah itu, petugas membersihkan kulit tempat penyuntikan dengan kapas alkohol sekali pakai atau alkohol swab dan menunggu hingga kering. Petugas mengambil vaksin dari vial menggunakan ADS 0,5 ml. Kemudian, petugas menyuntikkan vaksin secara intramuskular. Setelah vaksin disuntikan, jarum ditarik keluar. Kemudian, buang alat suntik habis pakai ke dalam safety box. Setelah selesai penyuntikan, petugas memberitahukan untuk datang kembali pada jadwal berikutnya sesuai undangan, serta mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu pasca imunisasi
untuk menunggu selama 30 menit dengan menerapkan protokol kesehatan. Pada saat menunggu, pasien diberikan edukasi tentang pentingnya upaya pencegahan COVID-19 selain imunisasi, yaitu dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak aman, sambil membagikan leaflet atau media KIE untuk dibaca. Setelah pasien menunggu selama 30 menit dan tidak mengalami keluhan di dalam imunisasi, pasien dianjurkan langsung kembali ke rumah, segera mandi, dan mengganti pakaian yang dipakai ke Fasiankes. Ayo imunisasi, cegah COVID-19.